Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan dengan santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan juga jangan lupakan fitur pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah video ini. Jadi kalau misalnya Anda nanti ada pertanyaan, baik kepada saya maupun juga kepada para narasumber, Anda bisa langsung menulisnya di fitur pertanyaan di YouTube yang ada di bawah ini. Salah satu tema utama yang dibicarakan oleh para pemuda Kristen ialah panggilan hidup. Dari sesuatu yang sangat umum seperti kenapa saya ada, untuk apa saya ada, sampai bicara mengenai siapa jodoh saya, dan di mana saya harus bekerja atau kuliah. Oleh karena itu pun juga para pastors ditantang untuk mengalamatkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam kerangka pengajaran Alkitabiah. Seperti apa kerangka tersebut? Dan bagaimana mendaratkan kerangka tersebut di dalam bentuk-bentuk yang menarik bagi para pemuda. Ini semua akan kita bahas di Ngopas edisi ke-45 dengan judul Bagaimana Bicara Soal Panggilan Hidup Kepada Anak Muda. Dan kita kehadiran dua orang narasumber, bukan bintang tamu, ini narasumber namanya. Yang pertama adalah Evangelis Junius Hardy, dosen dari UPH, dan kemudian yang kedua adalah Evangelis Reynaldi Filipus, staf Perkantas Jakarta. Nah, tentunya kita akan berkenalan dulu nih dengan para masing-masing narasumber. Dan pertanyaannya ialah, kenapa begitu senang melayani anak muda? Mungkin pertanyaan perkenalannya seperti itu ya. Kenapa senang atau kenapa antusias melayani anak muda? Karena mereka ini berdua adalah orang-orang yang senang sekali nih melayani anak muda, berhubungan dengan anak muda, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi senang sekali ketemu dengan anak muda dan melayani anak muda. Tetapi pertanyaannya ialah kenapa? Nah, mungkin dari Junius dulu dan kemudian ke Ray. Silakan. Baik, Shalom para hamba Tuhan dan juga pemirsa Ngopas. Salam jumpa kembali, saya Junius Hardy, dosen di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, juga sebagai Ketua Badan Pengurus Perkantas Banten, dan juga melayani mahasiswa melalui persekutuan-persekutuan, baik di kampus maupun juga di gereja. Nah, kalau ditanya mengapa senang melayani anak muda begitu ya, ya mungkin biar merasa muda terus kali ya, atau bukan merasa muda kali ya, jiwa muda, tetapi misalkan dalam konteks kampus ya, seperti saya pernah sampaikan juga di dalam episode Ngopas Kapan, bahwa ketemu mahasiswa yang selalu baru setiap tahun ajaran baru, sehingga punya semangat lagi baru, walaupun yang ngajarinnya berulang-ulang gitu. Tapi mungkin berdasarkan konteks tema kita hari ini jadi saya teringat dulu waktu saya remaja kira-kira SMA, saya lihat ada satu orang pembina remaja yang udah tua sebenarnya, maksudnya tua tuh mungkin seumuran periode saat ini gitu ya, mungkin Pak Kian bisa tahu kalau saya sebut namanya begitu ya. Terus dia betul-betul bisa menjiwai gitu, sampai bilang, wih seru banget ya sama seperti si kokoh ini gitu ya, betul-betul muda gitu, wah udah tua, udah berkeluarga, udah punya anak begitu, nanti saya udah gede pengen seperti beliau deh gitu kalau bisa apa. Nah, di dalam perjalanan sepertinya saya punya pertemuan atau perjumpaan calling untuk melayani anak muda begitu. Nah, itulah jadi makanya saya pikir ya inilah panggilan saya untuk melayani anak-anak muda. Baik. Wah, luar biasa nih. Ternyata ceritanya banyak nostalgia yang memberikan inspirasi nih kelihatannya ya. Makasih. Dengan Ray, silakan Ray. Kenapa Ray masih mau terus melayani anak muda?
Oke, Kokian. Shalom, Shalom. rekan-rekan pelayanan dimanapun berada. Perkenalkan, namaku Renaldi Filipus, atau aku biasa dipanggil Ray. Aku sekarang saat ini melayani di Perkatas Jakarta dari waktu selesai kuliah. Aku kuliah tahun 2010, lulus 2014, dan dari 2014 itulah aku ikut dalam pelayanan Perkatas Jakarta sebagai pelayanan mahasiswa, staf mahasiswa. Sebenarnya kalau sama mahasiswa tuh mereka tuh apa ya, kalau buatku itu sumber ide yang nggak ada habisnya gitu loh. Mereka bisa mikir yang kita nggak kepikiran. Pertanyaan yang kamu nanyain begituan ya, kenapa gitu. Tapi ternyata apa ya, pertanyaan-pertanyaan kayak begitu tuh yang bikin kita juga jadi oh iya ya, cara iya ya, dari sisi itu tuh bisa juga ya dilihatnya orang seperti itu gitu. Jadi aku suka sama mahasiswa tuh karena mereka banyak gitu ya, banyak ide, kritis, tapi ya sesuai dengan mungkin tema kita kali ini juga ya, Kokian, banyak yang pengen tahu gitu ya, pengen mencari, tapi nggak ketemu siapa yang bisa memberikan bimbingan atau mungkin siapa yang bisa memberikan arah. Dan ya jadi aku seperti simbiosis mutualisme ya. Aku dapat ide, aku dapat excitement, aku dapat passion, tapi saat bersamaan ya mereka mungkin juga bisa bertanya pengalaman, bisa bertanya cerita-cerita. Jadi aku senangnya tuh di bagian situnya, Kokian. Luar biasa. Dan memang juga pasti dunia anak muda itu adalah dunia yang penuh dengan idealisme ya, maksudnya ya, sesuatu yang kita seringkali jarang pikirkan karena kita pikir, aduh ngapain sih mikirin kayak beginian, ini terlalu idealis nih. Tetapi justru yang idealis itulah yang pada akhirnya memberikan kita semangat dan memberikan kita pola pikir yang benar pada akhirnya ke depannya. Mungkin saya tambahkan kali Pak Kian. Boleh, silakan. Bukan sekedar idealisme juga, penuh dengan peningkatan itu hormon estrogen atau bukan estrogen gitu ya. Jadi sepertinya tuh menantang terus gitu ya, karena terpacu lah untuk kita berpikir tadi seperti Ray juga mengatakan berpikir atau apa. Karena mereka pikirannya sepertinya liar begitu ya. Wah, itu rasanya kita juga terpacu untuk belajar terus begitu. Dan berarti juga tantangan bagi kita untuk kita bisa memberikan apa itu kenyataan dan bagaimana sesuatu yang mungkin bisa jalan gitu loh pada realitanya gitu ya. Jadi pemikirannya boleh liar, tetapi bagaimana mengarahkannya ya. Wah, luar biasa nih. Ini passionnya kepada anak-anak muda dan kita kepingin sekali melihat lebih banyak lagi sebetulnya orang-orang yang bisa melayani anak muda. Nah, kita akan bicara mengenai satu hot topic nih ya, yang sering dibicarakan oleh anak muda, yaitu mengenai panggilan hidup. Ya, betul nggak sih pertama-tama ini hot topic dari para pemuda sekarang ini? Coba silakan dari Junius dulu, terus kemudian ke Ray. Silakan. Baik, kalau dibilang hot topic, kelihatannya kalau hot itu kan sepertinya akan mereda hotnya, jadi nggak panas lagi di suam-suam ya. Jadi kalau menurut saya betul topik yang selalu dipikirkan, yang selalu muncul, topik yang digumulkan selalu dalam setiap fase kehidupan anak muda sampai udah berkeluarga, berkarir pun selalu bertanya tentang panggilan. Jadi ini tema yang sepertinya never ending. Jadi ini pertanyaan yang tidak punya akhirnya begitu. Berakhirnya mungkin setelah kematian kali ya, atau pada saat mendapati kematian akan berakhir. Tapi betul, anak-anak muda itu selalu bertanya tentang keberadaan diri, eksistensi diri, kebermaknaan diri atau apa yang ia lakukan. Jadi pasti selalu akan ditanya. Saya beberapa kali ngajar ataupun seminar mahasiswa yang sama dalam satu komunitas gitu. Yang nanya ini bisa dia lagi. Istilahnya DL, dia lagi. Walaupun nanyanya nggak berulang. Apa sih panggilan? Tapi selalu ada pertanyaan baru untuk, tapi saya udah lakukan ini, tapi kok saya masih belum jelas ya gitu. Wah, itu saya bilang memang pergumulan yang begitu dalam dan kompleks gitu. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa mereka itu mempertanyakan hal ini mungkin? Iya, itu tadi dia ingin menemukan eksistensi dan kebermaknaan dirinya di dalam setiap apa yang ia lakukan. Kebermaknaan diri itu bisa dari orang lain, dia dapetin. Atau betul nggak sih saya udah hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Gitu. Jangan sampai saya melenceng. Tapi dia juga ragu barangkali pas saat mau melangkah itu. Aduh, jangan ragu. Saya butuh lagi. Makanya dia
terus bertanya, terus untuk menemukan atau mendapatkan bermaknaan itu. Wow, luar biasa. Oke, sekarang kita tanya Ray. Benar nggak Ray? Ini hot topic Ray? Kalau buatku ya itu ya, selalu baru tiap hari. Kayak lagu ya. udah sama kayak kasih Tuhan. Aku ngeliatnya begini kali ya, Kokian sama Kak Hadi. Mungkin angkatan yang atas-atas atau mungkin yang lebih senior itu kan kayaknya kalau cerita tuh gampang ya. Terbeban jadi hakim, terbeban jadi guru, terbeban jadi pendeta gitu. Kayaknya ini aku dari sisi kalau jadi orang yang ngedenger cerita-cerita gitu ya. Pertanyaanku tuh, kok mereka bisa langsung yakin banget gitu ya, sekali temu tuh dapet gitu. Padahal kan belum tahu ceritanya kayak gimana. Yang kedua, ya, dan ini aku nggak bisa pungkirin sih ya. Kita ini angkatan yang apa-apa tuh udah terbiasa googling. Mau beli barang, lihat reviewnya. Mau beli skincare, lihat produknya dipakai, hasilnya kayak gimana. Sehingga mau jalan aja mesti lihat Google Maps gitu ya. Aduh, papaku nggak bisa pakai Google Maps, pakainya peta kertas. Akhirnya aku nggak bisa pungkirin, mungkin seperti itu juga kali ya cara kita melihat hidup dan panggilan Tuhan gitu. Kita pengen tahu langsung step-nya, kita pengen langsung tahu direction-nya, berapa lama, berapa tahun di sini, berapa tahun di sini, berapa tahun di sini. 500 meter belok kanan, 400 meter belok kiri, 300 meter lurus. Dan ternyata hidup nggak kayak begitu gitu. Life itu nggak bisa kayak kamu Google, terus kamu lihat pengalaman orang, terus kamu langsung pakai buat dirimu, atau kamu googling life mapmu, kemudian ada jawabannya. Tuhan tuh nggak bekerja dengan cara begitu. Jadi aku melihat sih, mungkin ini salah satu dampak juga bagaimana kita dibesarkan, sehingga pertanyaan seperti apa sih panggilan hidup, gimana sih tahu kehendak Tuhan, bagaimana menggumulkan panggilan Tuhan itu tuh jadi pressing banget, karena mungkin kita cara hidupnya memang makin kesini tuh makin terjamin, makin ada panduan, dan itu menurutku itu ya, itu nanti kita mungkin bisa bicarakan, tapi itu unik sekali menurutku. Makin banyak yang kita restless atau khawatir karena nggak bisa hidup digituin caranya seperti kita mau beli barang. Itu kali pengalamanku ya, Kofian dan Kak. Ya. Dan terutama pada masa pandemi ini kali ya, itu lebih stressful lagi buat banyak para pemuda, karena mereka nggak bisa tahu gitu apa yang akan terjadi hari esok gitu kan. Biasanya udah tahu gitu kalau misalnya besok akan pergi ke tempat A, B, C, D, tiba-tiba blank begitu loh. Kita nggak tahu, bahkan nggak tahu besok bisa keluar rumah atau enggak gitu loh. Dan mungkin itu salah satu yang seringkali bikin frustrasi bagi anak-anak muda ya, apalagi bicara mengenai panggilan hidup begitu loh, seperti ini. Nah, memang ini topik yang bukan cuma banyak dibicarakan oleh pemuda, tetapi juga karena memang usianya ya kelihatannya ya. Betul nggak observasi saya? Dari karena usianya itu memang usia yang bertanya-tanya gitu ya. Tapi memang betul, ini pertanyaan ini akan terus ditanyakan seumur hidup kita, tetapi pada usia itulah, mungkin antara 17 sampai sekitar 25, mereka menanyakan restless gitu loh, mengenai apa yang harus dilakukan. Apa betul observasi saya? Mungkin dari Junius dulu, terus kemudian ke Ray sekali lagi. Betul, secara psikologi perkembangan memang itu ada di periode anak-anak remaja sampai pemuda ya, awal. Karena fase untuk kemandirian, fase untuk disebutnya industrialis gitu ya, apa sih, dia berkarya begitu ya, untuk bicara sedemikian rupa. Namun kalau PR dalam fase perkembangannya tidak selesai, sebenarnya itu terbawa terus dalam fase kehidupan lanjut juga ya. Sampai lanjut juga sebenarnya seperti itu. Tapi betul, observasinya seperti itu memang. Oke. Yep. Ray, bagaimana pengalamannya Ray dengan observasi seperti itu? Apakah memang cocok gitu di usia-usia itu? Aku ngebandingin diriku sama adikku lah ya. Maksudnya aku pun sadar waktu Kokian bilang 17 sampai 25 bertanya atau mencari tahu. Aku pikir iya, aku ngalamin. Tapi kemudian aku ngeliat adikku. Nah, adikku itu padahal cuma beda 4 tahun gitu ya, tapi dalam span 4 tahun itu tuh entah kenapa obrolan tentang panggilan hidup, tentang mau ke depan tuh entah kenapa tuh jadi lebih kompleks kayak begitu.
Bahkan ya akhirnya saya sama ini ya mahasiswa gitu, sama siswa kadang-kadang kan bertanya kayak, kalau jadi YouTuber itu panggilan Tuhan nggak ya? Bisa jadi berkat nggak ya? Ketemu sama orang-orang angkatan yang mau berdampak itu jadi pengacara, jadi dokter, jadi apa? Nah itu kan apa ya? Itu juga nimbul satu pertanyaan baru lagi gitu buat mereka. Jadi apa sih? Seperti apa sih panggilan Tuhan? Batasannya apa dan sebagainya. Jadi aku setuju gitu. Memang umur-umur segitu itu masanya bertanya, dan menurutku semakin semakin intens di tengah kondisi dan keadaan dan opsi kesempatan yang tersedia buat generasi saat ini. Baik. Nah, tentunya di dalam usia itulah mereka bertanya-tanya dan mereka kepingin mencari jawabannya gitu ya. Tetapi mungkin bagi para praktisi nih, seperti kalian yang berkecimpung langsung dengan anak-anak muda, kira-kira pertanyaan praktis apa sih sebetulnya mengenai panggilan hidup ini yang ditanyakan oleh anak muda kepada kalian? Contohnya, secara langsung aja. Kira-kira contohnya apa misalnya? Silakan dari Hadi dulu dan kemudian ke Ray. Silakan, Dik. Tadi sempat disebutin ya sama Ray gitu ya, bicara tentang saya jadi YouTuber boleh gak sih? Itu bisa gak sih? Memuliakan Tuhan gak sih gitu ya? Mungkin saya tambahkan yang sering mereka tanyakan adalah bicara tentang betul gak sih kalau Tuhan tuh memanggil saya seperti ini? Nah, lalu sampai masuk ke titik definisi panggilan itu sendiri. Jadi karena mereka bilang, apakah berarti menjadi hamba Tuhan itu berarti harus ada panggilan, tapi kalau bukan hamba Tuhan itu tidak perlu ada panggilan. Nah, setelah mereka tahu definisi, baru mereka mengatakan, betul gak sih yang saya lakukan ini adalah panggilan Tuhan, kehendak Tuhan gitu. Sampai kalau ternyata berpindah, tanda kutip profesi gitu ya, misalkan program studinya, seingat saya Ray itu fisika ya, MIPA ya, betul ya? Betul. Sarjana fisika begitu ya. Terus kok jadi hamba Tuhan? Wah, itu banting setir ya. Saya juga di teknik kimia, udah dosen teknik kimia juga, ngajar di farmasi juga, begitu ya. Terus ngapain juga aja sekolah teologi ataupun studi juga teologi, ini banting setir ya. Jadi istilahnya untuk mengambil keputusan, mereka juga bertanya tentang hal itu. Bukan hanya tentang pekerjaan, termasuk bicara tentang tadi jalan-jalan. Ini betul gak sih Tuhan manggil saya untuk menjadi jalan ke sana sampai akhirnya urusan teman hidup lah gitu. Teman hidup. Mereka juga bertanya, jangan-jangan ini bukan teman hidup saya yang Tuhan panggil. Mungkin setelah ada konflik kali ya atau apa baru mikir ini kayaknya bukan teman hidup yang Tuhan panggil. Kalau jadi lagi lancar-lancar no problem ya. Betul. Jadi bertanya karena ketemu masalah. Kalau bertanya untuk persiapan, rasanya mereka belum nyampe ke sana gitu. Tapi ya asal tahu aja gitu. Tahu aja gitu. Atau bertanya karena mereka melihat sesuatu ya, perubahan fenomena yang terjadi daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi misalnya dari teknik kimia, banting setir, menjadi hamba Tuhan. Nah itu membuat mereka kan bertanya gitu kan. Betul. Mengenai atau ada tanggapan orang lain juga, misalnya orang tua. Masa sih begitu? Jangan dong, kalau bisa begini. Keluarga kita pebisnis semua, kamu harus masuk bisnis. Kok dipaksa gitu? Kalau saya dipaksa, apakah saya boleh melawan orang tua gitu untuk tidak mengikuti? Nah itu juga berkaitan dengan panggilan sih. Sebenarnya kayak tadi ya, kompleks gitu, bicara tentang panggilan itu kompleks, sepertinya sangkut pautnya atau jejaringnya itu tuh banyak sekali kepada aspek-aspek hidup yang lain gitu. Atau mungkin ambil sastra Inggris atau sastra Jepang begitu, tiba-tiba terus ditanya sama orang tuanya, mau makan apa lu ya nanti? Iya, betul. Oke. Kita beralih ke Ray. Ray, gimana Ray? Menurut kamu Ray, kira-kira hal-hal apa nih yang bisa dilengkapi oleh kamu? Pertanyaan-pertanyaan praktis apa yang ditanyakan oleh para anak muda, khususnya mengenai topik panggilan hidup ini? Silakan Ray. Kalau aku mungkin sering ditanya begini, gimana caranya aku tahu ini benar? Gitu. Gimana caranya aku tahu yang aku jalanin ini tepat? Kemudian juga sering nanyanya begini, kalau aku pengennya ini tapi nggak ada jalan, itu jadi gimana? Pengennya misalnya ya, aku tahu nih Tuhan panggil aku berkarya di pemerintahan, di government, tapi nggak dapet, nggak jadi kayak begitu. Nah disitulah mungkin sama ya kayak Kak Hadi bilang ya, ketika ada masalah atau mulailah jadi benar nggak sih
aku tuh dipanggil ke bidang pemerintahan. Kayak gimana sih maksudnya panggilan Tuhan? Apa passion atau profesi atau bentuknya tuh harus seperti apa? Termasuk ya aspek-aspek hidup yang lain. Dan ya jujur aja gitu ya, aku kadang-kadang sering ngadepin mereka dengan akhirnya ngobrol gitu. Emang sebenarnya apa sih yang jadi masalah? Emang kalau kamu nggak tahu tuh apa sebenarnya yang jadi concernmu? Dan ujung-ujungnya ya kalau aku boleh coba angkat highlight, ya mereka takut gitu. Atau mungkin sering kita dengar istilah FOMO itu ya, fear of missing out gitu. Mereka takut kehilangan kesempatan yang lebih baik, takut kehilangan momentum yang lebih baik. Jadi seolah-olah tuh kalau aku nggak ambil tuh nanti gimana gitu, atau kalau aku nggak kesini nanti seperti apa kayak gitu. Apakah ada kesempatan lagi nanti di kemudian hari? Iya, kayak gitu. Jadi perasaan takut itulah, fear of missing out itulah yang kadang-kadang jadinya membuat akhirnya nggak buat keputusan juga, akhirnya jadi nggak melangkah juga, atau jadi reckless gitu ya. Kemana aja gitu, atau kayaknya ya udah yang penting dapat, atau jadi pragmatis kayak begitu. Nah, aku pikir kadang-kadang ya ketemu juga ya orang-orang beda-beda ya paniknya, cara bingungnya ya. Ada yang jadi diem, ada yang jadi gerak nggak beraturan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang mungkin secara praktis aku pernah temuin kok ya. Baik, makasih banyak. Sekarang kita harus beranjak ke pertanyaan yang berikutnya nih yang saya sudah siapkan nih. Nah, kira-kira karena para pendengar Ngopas ini kebanyakan para pastors yang melayani anak-anak muda ya. Kira-kira kerangka teologi apa atau kerangka Alkitab apa yang bisa membantu kita untuk mengarahkan anak muda supaya mereka itu bisa mengerti kira-kira apa sih sebetulnya panggilan hidup itu? Gitu loh. Jadi secara alkitabiah seperti apa, secara teologi seperti apa, supaya mereka itu tahu kira-kira, oh inilah dia yang dimaksud dengan panggilan hidup, atau inilah dia yang harus saya lakukan. Mungkin ke Hadi dulu, terus kemudian ke Ray sekali lagi. Silakan, Dik. Baik, ini juga bagian dari pekerjaan yang saya juga lakukan ya untuk para dosen maupun juga para staf gitu ya. Jadi kerangka berpikir seperti apa untuk bisa mendapatkan satu konsep tentang panggilan begitu. Jadi yang pertama-tama adalah metanaratif. Kisah Alkitab yang disusun sedemikian rupa yang Allah berkarya bagi umat manusia. Mulai dari penciptaan, creation, lalu adanya kejatuhan, fall, dan juga penebusan, redemption, dan juga pemuliaan atau kegenapan, consummation atau restoration. Nah, kerangka itulah untuk kita bisa menilai panggilan kita. Hamba Tuhan juga bisa mengkhotbahkan ataupun bisa mengajarkan atau seminarkan bagi jemaatnya ataupun anak-anak muda tentang metanaratif. Nah, di dalam metanaratif itu sendiri pasti akan ada hal-hal doktrinal begitu ya. Tapi semata-mata doktrinal itu bukan sekedar belajar doktrin, katekisasi lagi dong begitu ya. Tapi untuk bisa menjawab tentang panggilan Tuhan. Contohnya bukunya Tim Keller gitu ya. Every Endeavor itu bicara tentang metanaratif. Ya, metanaratif itu sendiri bicara tentang penciptaan. Sebenarnya apa sih maksud tujuan Tuhan menciptakan setiap manusia? Dihubungkan dengan naratif itu, metanaratif. Ada lagi bukunya Richard Pratt gitu ya. Desain ya, kok jadi lupa ya nama. Ada ininya tulisannya desain. Dia juga pakai metanaratif itu. Ya, dia pakai metanaratif itu sendiri, tapi mendalami tentang kitab Kejadian begitu. Jadi bicara tentang pembelajaran atau khotbah ataupun juga materi pembinaan jemaat, selain daripada metanaratif itu adalah hal juga doktrinal yang dibarengi dengan pendalaman kitab. Bukan bicara tentang masalah topik-topik seperti para motivator ya. Saya banyak juga melihat atau mendengar di YouTube atau apa motivator bicara tentang panggilan lah, sukses hidup atau apa. Karena menjawab sepertinya praktis, padahal ternyata tidak punya dasar. Seperti kita membangun di dasar yang berpasir, tidak ada batunya, sinking sand sebutnya begitu. Ya, sebagai contoh ini kutipan aja ya, maksudnya dalam pembinaan ikigai. Ya, itu ikigai itu kan budaya Jepang gitu ya. Dia punya konsep luar biasa, ada 4 area yang luar biasa untuk bisa menentukan panggilan atau ikigai, hidup yang bermakna, ikigai itu sendiri. Wah, luar biasa. Tapi waktu kami teliti gitu ya, dan kami juga bikin satu kerangkanya menilai evaluasi supaya apa gitu. Ini ada hati-hatinya justru.
Nah, itu dihubungkan dengan apa? Metanaratif tadi sama doktrinal. Nah, itu yang bisa menjaga anak-anak muda. Saya yakin anak-anak muda jangan dimanjain ya, jangan dimanjain. Aduh, anak muda tuh nggak bisa pikir terlalu ribet-ribet, yang praktis-praktis aja. Karena budaya pragmatis memang terjadi. Pendidikan juga pragmatis itu sebenarnya saat berubah zaman, wah berubah juga itu. Jadi menurut saya yang perlu kita bangun adalah memang fondasi yang teguh, yang kokoh itu. Jadi para hamba Tuhan bisa mulai dari metanaratif dan juga pengajaran doktrinal dan juga penelaahan Alkitab begitu. Jadi sangat menarik ya sebetulnya solusinya ini adalah bukan sesuatu yang terlalu spektakuler atau sesuatu yang terlalu sophisticated, tetapi kembali kepada sesuatu yang sangat mendasar, membuka Alkitab, melihat kerangka Alkitab, dan melihat metanaratif itu seperti yang tadi dibicarakan. Betul. Dan kita melihat bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan kita itu ada di tengah-tengah metanaratif tersebut, gitu ya, boleh dibilang ya. Jadinya sesuatu yang memang sangat sederhana. Ini suatu PR, saya yakin, bagi para pastor untuk kembali lagi kepada sesuatu yang kokoh atau kepada sesuatu yang sangat mendasar, gitu ya. Mungkin kita ke Ray dulu nanti sebelum kembali lagi ke Junius untuk melihat apakah ada hal-hal lain. Bagaimana, Ray? Kira-kira kerangka Alkitab seperti apa ketika kamu mengajarkan mengenai panggilan hidup ini kepada anak-anak muda? Silakan. Ya, selain aku mungkin nambahin yang selain tadi yang Kak Hardi udah sampaikan ya, aku biasa ajak mereka untuk ingat ngomongin panggilan Tuhan itu dimulai dengan pribadi yang manggil, kayak gitu. Kamu bukan sedang cari primbon gitu ya, bukan sedang cari aku mesti dapat tulisan di langit, majulah atau daftarlah. Kamu sedang berelasi gitu sama seorang pribadi, pemilik, penopang yang telah mengetahui dan menetapkan langkah hidupmu gitu. Jadi memang panggilan hidup tuh nggak didesain untuk kamu temukan sendiri hasil runut berpikir atau kayak gimana. Panggilan hidup ditemukan dari relasimu bersama Tuhan yang paling tahu dirimu seperti apa, dan pergumulan itu tuh nggak bisa diwakilin orang lain gitu. Aku nggak bisa gantiin kamu di hadapan Tuhan. Tuhan, dia mesti kayak gimana ya? Terus kemudian, oke, aku sudah bergumul sama Tuhan, aku sudah datang nih sama Tuhan, dan Tuhan bilang kamu harus hidup ini. Nggak ada yang bisa mewakili menggantikan atau mengambil tanggung jawab kamu sama Tuhan. Dan aku akan bilang justru sebenarnya disitulah Tuhan membentukmu gitu. Panggilan hidup bukan cuma surat kerja ya, surat kerja dari Tuhan. Aku memang kontrak kamu jadi pengacara 20 tahun hidupmu. Tapi berjalan dan berelasi sama Tuhan yang hidup, yang mau berbicara dan mampu berbicara. Maka biasanya saya akan bedah-bedah dikit. Kamu masih yakin nggak sih Tuhan ngomong samamu di hidupmu saat ini? Masih yakin nggak Tuhan bisa ngomong? Jangan-jangan dia takut panggilan hidup tuh karena kita nggak yakin Tuhan bisa ngomong. Kita nggak kepercaya gitu Tuhan bisa mimpin. Nah, jadi biasanya aku akan mulai dari sang pemanggilnya dan apa yang dia desain, ya itu sih termasuk metanaratif yang tadi Kak Hati bilang. Dan dari situ aku akan tolong dia untuk melihat gitu. Pada akhirnya Alkitab kamu nggak bisa berharap ya di Alkitab Ray jadi staf perkantas gitu, atau Ray jadi guru. Nggak ada tulisan kayak begitu kalau kamu nyari di Alkitab gitu. Tapi kita bisa tangkap gitu kriteria panggilan Tuhan tuh apa, sifat panggilan Tuhan tuh apa, dan selama kamu melakukan yang sesuai sifat atau kriteria itu, you are walking with God gitu. Jangan takut gitu, jalanin dan percaya sama Dia. Jadi itu kadang-kadang beberapa hal yang mungkin aku tambahkan ketika pastoring satu sama satu gitu ya. Baik. Makasih. Jadi tadi dua hal yang saya catat ya. Yang satu adalah personal, sangat personal sekali ya. Kita nggak bisa samakan satu dengan yang lain. Yang kedua itu adalah sangat dinamis sekali ya. Jadi karena ini adalah sesuatu yang organik, sesuatu yang tidak bisa seperti kayak flow chart atau robot begitu, tetapi bagaimana kehidupan kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan yang sangat dinamis sekali. Disitulah juga kita melihat bagaimana arah panggilan Tuhan juga yang boleh dikatakan sangat dinamis. Dan jangan takut-takut untuk kita melangkah gitu loh, karena seringkali Tuhan memberikan kepada kita sebuah tempat area di mana kita bisa melangkah, mau ke kanan, ke kiri gitu ya, mau ke bawah, mau ke pinggir dan lain sebagainya.
masih di dalam koridor kehendak Dia. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini penting sekali untuk harus dicatat menurut saya oleh para pastors. Ada lagi mungkin kembali ke Hardy, mungkin ada tambahan lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, sama mungkin tadi Ya. dengar dari Ray bicara tentang relasi sama sang pemanggil itu ya. Anak-anak muda, khususnya anak muda, itu bukan sekedar belajar tentang firman atau adanya metanaratif, tetapi perlu ada teman atau pendamping. Pakai istilah sekarang itu coaching gitu ya. Di dalam pergumulan mereka menemukan panggilan. Jadi kalau para hamba Tuhan hanya kasih materi di khotbah ataupun di kelas katekisasi atau kelas PA atau kelas pembinaan, ini loh seperti ini ya, rangkaian seperti gini, bla 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 bla, selesai. Oke, silakan bergumul masing-masing bersama Tuhanmu ya. Nggak gitu. Tapi coba balik lagi, ayo sejauh mana yang kamu gumulkan? Apa yang kamu butuhkan lagi? Apa yang kita bisa pelajari lagi dari tokoh Alkitab ini? Nah, itu yang dibentukkan juga oleh anak-anak muda. Jadi bukan sekedar dapat konsepnya, metanaratif itu creation, fall, redemption, consummation, oke selesai. Tapi kan kayak tadi ya, mereka akan ketemu masalah, mereka punya problem, mereka punya pemikiran yang liar tadi. Nah, butuh tuh di guide. Ya, saya mungkin bukan iri kali ya. Mungkin saya senang dengan hamba Tuhan di gereja. Saya udah nggak melayani di gereja lagi, saya intens walaupun di kampus ini kan ada asrama atau apa secara intens. Atau seperti radio di Perkantas ini kan juga bisa secara intens kepada mahasiswa untuk ketemu terus. Nanya lagi, gimana kamu pergumulan yang lalu gitu. Wah, kalau ada hamba Tuhan seperti itu rasanya anyep banget lah buat buat anak muda itu. Aduh, gila gue diperhatiin gitu ya. Orang tua gue aja kayak begini banget gitu ya. Nah, itu dia yang mereka butuhkan juga. Selain mereka ngerti kerangkanya seperti apa gitu ya. Mereka seperti apa diarahkan, tapi juga didampingi dalam menemukan panggilan. Baik, contoh yang praktis ya boleh dibilang ya. Contoh praktis bagaimana si mentor juga mengalami sebuah panggilan Tuhan dan mempelajari dan mengambil keputusan dari apa panggilan Tuhan itu. Dan sebagai seorang yang dimentorkan, seorang menti, dia juga sama-sama nih sedang mencari panggilan Tuhan gitu loh. Dan saya rasa kedua pengalaman itu pasti akan sangat kaya sekali dan sangat berguna sekali. Kembali lagi kepada Ray. Ada tambahan, Ray? Kira-kira, Ray, kerangka Alkitabiah atau kerangka teologis yang bisa membantu para pastor? Salah satu yang aku sering kami jadi renungkan bersama sama mahasiswa tuh Pengkhotbah 3. Itu kan ayat terkenal ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Waduh, kayaknya tenang gitu ya. Indah pada waktunya. Tapi kita sepotong bacanya. Ada lanjutannya kan. Dia memberikan kekekalan di hati kita. Kita tuh pengen tahu gitu. Emang that what makes you a human. Emang kamu pengen tahu ke depan, pengen kira-kira nanti kalau begini tuh bakal jadi gimana. Itu memang yang membuat kita manusia gitu. Emang Tuhan ciptakan kita tuh pengen tahu gitu. Bisa lihat mundur, bisa lihat maju, dampak sekarang ke belakang, dampak sekarang ke depan. Jadi kalau kita takut, kalau kita ragu, it's okay. Justru bawa itu ke Tuhan. Karena kalimat lanjutannya, Tuhan ciptakan semua indah, kita pengen kekekalan, tapi Tuhan juga yang ciptain kita nggak bisa ngerti, tahu dari awal sampai akhir rencana Tuhan. Jadi kayak Tuhan desain rasa frustrasi, rasa khawatir, rasa bingung untuk memang membawa kita sadar you cannot make it on your own gitu. Kamu nggak bisa lakukan sendiri. Kamu perlu datang sama Tuhan yang memang tahu desain kamu pengen tahu, tapi desain kamu nggak bisa tahu semuanya. Itu kan pasti kasih clue banget. Emang kamu harus datang, kamu harus kita berjalan bareng karena kamu nggak tahu semuanya. Jadi aku biasanya ajak buat mereka hadapi kegentarannya. Aku juga nggak pengen jadi orang yang udahlah nggak usah takut gitu, nggak usah ragu-ragu kayak nggak punya Tuhan aja gitu. Ya kadang-kadang kabur ya kalau orang digituin ya lagi takut, lagi bingung terus langsung dibuang gitu. Jangan takut, tapi hadapilah dengan baik sesuai apa yang Firman bilang. Datang sama Tuhan, kita jalan bareng seperti yang tadi Kak Hardy bilang, dalam komunitas, dalam relasi, sama-sama bergantung sama Tuhan, sama-sama berserah sama. Dan itu mungkin sedikit pengalaman. Baik, ya.
Jadi satu yang tadi saya garis bawahi juga bahwa masalah bagaimana kita melihat ini semuanya di dalam kerangka kekekalan pun juga itu adalah sesuatu yang sangat penting menurut saya ya. Jadi siapa saya di dalam kerangka kekekalan? Saya ada di sini bukan hanya sekedar menentukan rencana saya 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, tetapi bagaimana saya ada di dalam kerangka kekekalan Allah gitu ya, supaya kita bisa tahu bahwa siapa saya dan kenapa saya ada di sini. Saya rasa itu penting sekali sih. Terima kasih banyak untuk bisa membantu para pastor. Nah, pertanyaan yang terakhir ialah, sekali lagi, bagaimana caranya kita mendaratkan ini semuanya supaya bisa dimengerti, supaya bisa di-unpack oleh para pemuda. Tadi sudah bicara mengenai bagaimana perlunya sebuah mentoring yang intens ya, yang regular, yang intens gitu loh. Nah, mungkin kita mencoba untuk melihat hal-hal praktis apalagi yang lain untuk bisa membantu para pemuda bisa mengerti panggilan hidup mereka. Mungkin ya ke Hardy dulu pertama-tama, terus kemudian ke Ray. Silakan. Baik, buku tentang panggilan tuh banyak. Yang menggumulkan secara praktis, juga secara teologis doktrinal. Nah, menurut saya itu adalah menjadi satu hal yang baik untuk para hamba Tuhan mengadopsi atau memakai buku itu. Berdiskusi dengan para jemaatnya yang muda-muda ini, begitu ya. Nah, kemarin baru saja saya ikutan isi survei dari Bilangan Research Institute di Indonesia. Itu berkaitan dengan spiritualitas, tapi ada kaitannya dengan kepemimpinan hamba Tuhan, begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Apakah hamba Tuhan atau para pemimpin gereja membimbing jemaat untuk bisa menemukan makna dari pekerjaannya? Wah, ini saya bilang ini pertanyaan yang jarang sekali ya ditanyakan. Sampai di survei saya bilang, wah ini saya sangat mendukung sekali. Nah, betul sekali. Jadi waktu membimbing itu si pastor atau hamba Tuhan tadi kan berdiskusi dengan jemaatnya. Ada buku yang dipakai barangkali ya. Ini untuk mudahnya buku. Atau ada satu film barangkali ketemu. Itu medianya. Tapi dialog itulah yang diperlukan. Wah, kalau gitu waktu hamba Tuhan kesita dong habis. Menurut saya kalau namanya udah mau terjun pelayanan sih, menurut saya bukan berarti saya menghakimi para hamba Tuhan. Betul sih, banyak banget itu. Maksud saya adalah waktu untuk kita ketemu beberapa orang ya dari waktu pertemuan yang ada, dan itu terus dibicarakan begitu ya. Dan sampai bukunya, saya sebut lagi ya, Every Good Endeavor itu dari Tim Keller, itu pun ada worksheet-nya. Udah dibuat selembar kerjanya. Cuman lembar kerjanya kelihatannya belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Segala pekerjaan adalah pekerjaan bagi pekerjaan Allah gitu, terjemahan bahasa Indonesianya. Itu ada lembar kerjanya sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada lembar kerjanya. Kalau bukunya lagi yang lain ya, Panggilan Karir dari Lee Hardy, dia juga di dalam di setiap sesi itu ada diskusi. Nah, itu yang bisa dipakai menurut saya untuk bisa dipakai untuk benar-benar mendalami, membimbing dari hamba Tuhan kepada jemaatnya. Wah, itu udah satu kurikulum yang udah tersusun banyak ya, karena ini kan tema yang lama ya. Buku kunonya kan tentang panggilan namanya Os Guinness ya, calling ya, the call ya, salah. Itu juga sekarang udah banyak sekali lembar kerja ataupun aktivitas dari bukunya Os itu. Jadi menurut saya sumber sekarang banyak. Itu dari sumber buku ya, dari buku tentang metanaratif atau apa segala macam. Lalu yang berikutnya adalah memang kita bawa jemaat untuk berdialog, anak-anak muda ini berdialog dengan para profesional. Berdialog dengan profesional, walaupun itu ada tadi pengacara lah, dan kalau mungkin profesional bisa jadi bukan jemaatnya gereja, belum tentu ya, belum tentu gitu. Tetapi kalau memang bisa ya kenapa tidak, kalau memang dari jemaat juga begitu ya, memberdayakan jemaat. Nah, itu juga ditanyakan kemarin sama Research Institute itu ya, bilang research itu memperdayakan jemaat. Menurut saya itu sekali lagi anak muda kan kalau diguruin rasanya kabur ya tadi. Disalah-salahin gitu ya, nggak suka begitu. Jadi memang dialog. Anak muda bukan diguruin, dikuliahin, tapi nah itu kan ciri khas pembicaraan yang orang dewasa dengan dewasa. Mereka dianggap dewasa, meskipun belum dewasa penuh gitu ya, tapi dialog itulah untuk bisa saling bisa memahami begitu. Nah itu mungkin yang saya bisa sarankan. Baik, makasih banyak. Jadi kata yang penting itu tadi adalah dialog ya. Jadi sekali lagi
ini memerlukan waktu, memerlukan investasi waktu kita, tetapi ya kita berharap bahwa investasi waktu kita ini akan berguna gitu loh untuk masa depan mereka. Makasih banyak, dialog itu adalah kata yang penting. Ke Ray sekarang. Ray, kira-kira bagaimana caranya mendaratkan ini semua, Ray, supaya bisa diterima oleh para anak muda dan bisa juga ditanggapi tentunya. Silakan, Ray. Iya, kalau aku selalu ingat ini ya, John Stott ya, double listening, dua pendengaran ganda. Listen to the word, listen to the world, mendengar Alkitab atau firman Tuhan, panggilan Tuhan, dan listen to the world, dengar ke kondisi keadaan sekitar. Ya, kami juga berjuang ya, maksudnya dalam pelayanan mahasiswa menyediakan wadah atau fasilitas atau kesempatan buat mereka itu engage atau minimal update, tahu kondisi yang ada di sekitar mereka. Baik kondisi pertama bidang ilmu, baik kondisi misalnya masyarakat, ataupun juga kondisi tentang bangsa dan negara. Karena ya jujur aja, waktu kita masih remaja atau pemuda, jujur aja pemahaman kita atau kesempatan kita ngelihat keluar itu kan sangat terbatas sekali gitu ya. Nah, menyediakan kesempatan untuk misalnya mendoakan kondisi-kondisi bangsa. Aku juga pernah bikin acara gitu ya, koran, gunting, bagi artikel, saling sharinginnya pun juga kayak mikir gitu, kira-kira sebenarnya solusi Kristennya tuh apa sih kalau punya masalah kayak begini. Jadi melatih Christian thinking, bisa memikirkan hal yang paling duniawi sekalipun dengan sudut pandang Kristiani, dan mendoakan. Dari situ bagiku kesempatan buat ya Tuhan bisa tanamkan beban, Tuhan bisa iya ya nanti pelan-pelan kok aku interestnya di bidang ini, atau aku kok kayaknya semangatnya kalau ngerjain untuk hal-hal ini berdampak buat hal-hal ini. Jadi menurutku bagian kita adalah memberikan fasilitas, wadah, kesempatan buat mereka bisa, kalau listen to the word mungkin udah banyak kali ya, ibadah adalah, tapi listen to the world-nya, kesempatan untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka, aku pikir itu yang perlu kita bangun melalui hal-hal yang sederhana kayak gitu ya. Itu mungkin yang pernah aku coba lakukan. Ya, dan juga hal-hal yang sudah ada di depan mata kita gitu ya, dengan kata lain. Jadi tinggal kita gali, tinggal kita lihat, dan tinggal kita angkat begitu loh mengenai masalah-masalah ini supaya mereka juga aware mengenai masalah tersebut dan bisa melakukan panggilan sesuai dengan mungkin apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Wah, terima kasih banyak nih. Ini luar biasa pembicaraan kita. Tetapi sorry, waktu yang harus memutuskan kita semuanya di sini. Kita akan mengakhiri ini, dan sekali lagi terima kasih buat waktunya, buat kalian berdua. Tuhan memberkati pelayanan kalian. Saya minta dengan hormat untuk Evangelis Junis Hardi untuk menutup kita dalam doa, supaya juga doakan untuk para pastor, supaya mereka bisa mengalamatkan ini, bisa mendaratkan ini dengan baik gitu loh kepada jemaat mereka dan membimbing jemaat mereka untuk mengenal apa itu panggilan hidup. Silakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Engkau yang juga sudah memakai Bapak Pendeta Kian Holik yang memfasilitasi akan pembicaraan ini, dan juga bersama dengan Evangelis Renaldi, kami boleh berbicara, berbincang-bincang, memikirkan satu pelayanan bagi anak-anak muda, yaitu mengenai panggilan. Engkau yang menciptakan setiap manusia, yang juga memanggil setiap hamba-hambamu untuk berkarya di dalam dunia ini. Kau juga akan memperlengkapi mereka di dalam setiap persekutuan ataupun pembinaan di dalam gereja. Kami secara khusus berdoa para hamba Tuhan yang melayani anak-anak muda atau melayani jemaat anak-anak muda ini, untuk bisa membimbing mereka menemukan panggilan, dasar yang teguh untuk menjalani apa yang Tuhan akan dan Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Segala pergumulan, segala kesulitan yang akan dihadapi, Tuhan juga yang menyertai. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai, Engkau yang selalu memperlengkapi. Kami percaya juga setiap anak-anak muda yang dilayani boleh menemukan panggilannya dan melakukan dengan setia, bahkan bisa membawa berita bagi orang-orang yang dihadapinya juga, yang dikenal, yang diketahui, yang dilayani, untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dan kiranya melalui media Ngopas ini pun banyak pemirsa yang mendengarnya, mungkin banyak orang juga yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kau berkati Tuhan akan media ini, sehingga menjadi warta Injil Tuhan untuk mendapatkan mengenal akan Allah yang menyelamatkan bagi hidupnya. Terima kasih, kami berucap syukur hanya satu nama,
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat para pemirsa Ngopas. Beberapa buku yang tadi sudah disebutkan, yaitu pertama-tama Every Good Endeavor dari Tim Keller. Kemudian ada beberapa buku yang lain yang direkomendasi oleh para narasumber. Just Do Something, Kevin DeYoung. Demystifying Decision Making, A Practical Guide oleh Amy Joseph. Guidance and the Voice of God dari Tony Payne dan Philip Jensen. Divine Direction dari Craig Groeschel. Itu sudah diterjemahkan di Perkantas Jawa Timur. Lee Hardy, The Fabric of This World. Dan Amy Sherman, Kingdom Calling. Beberapa buku tersebut kami tampilkan supaya bisa menjadi referensi bagi para hamba Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati.